berikutnya untuk pemateri terakhir yaitu dari pihak Babin Kamtipnas. Kita melihat dari sudut pandang Babin Kamtipnas seperti apa ya, mohon maaf. Ini karena podcast perdana jadi rada grogi pemateri moderatornya. Monggo dipersilakan Pak Imsem, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Tentunya kita sudah tidak asing lagi ya dengan kata narkoba. Mungkin Pak Camat sudah menjadi artis selama ini untuk narkoba dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2022 saja Polres Jember sudah mengungkap alhamdulillah 280 kasus terkait masalah penyalahgunaan narkoba. Namun hal itu merupakan keprihatinan kita bersama ya. Walaupun di satu sisi mungkin ada kebanggaan buat kami untuk pengungkapan tersebut, hanya saja di sisi lain tentunya kita sesalkan kenapa bisa seperti itu. Narkoba untuk saat ini sudah menjadi isu, sudah menjadi kedaruratan nasional, di mana untuk saat ini sudah berbeda mungkin di zaman-zaman dulu di mana tingkat mobilitas penduduknya tidak seperti saat ini. Saat ini sudah luar biasa sekali. Hal itu juga ditambah lagi dengan penggunaan teknologi. Di mana teknologi ya sudah sangat-sangat cepat, sangat luar biasa. Hal itu juga bermuatan positif maupun negatif. Mungkin sedikit kita mengingat kembali masalah narkoba. Apa sih narkoba itu? Apa yo narkoba gitu ya. Oke. Narkoba ialah narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Yang jadi permasalahan adalah letak pada penyalahgunaannya. Karena di satu sisi untuk narkoba sendiri memang digunakan dalam hal medis. Cumaan ini dia permasalahan pada saat narkoba disalahgunakan. Sedikit kita mengingat terkait masalah narkoba yakni narkotika. Apa sih narkotika itu? Narkotika zat obat yang berasal dari tanaman, bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk narkotika sendiri kita bagi menjadi beberapa golongan, yakni golongan 1, golongan 2 maupun golongan 3. Kayak PNS, benar sekali nggih Pak. Dalam hal ini juga ini bukan golongan ke PNS ya. Oke. Ternyata cara ini juga membuat keberkahan juga nih Pak Lurah, alhamdulillah. Monggo yang mau endorse silakan langsung ke Pak Arif nih Pak Arif. Bisa siap, ya? panitia nanti teman-teman game ini sudah siap. Nanti mungkin bisa dilampirkan Pak Arif untuk di bawah. Oke, siap. Langsung dapat iklan luar biasa sekali. Sedangkan psikotropika, yakni zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan penurunan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi seperti ini untuk sahabat Kim ya, penggunaan psikotropika. Pernah tahu tidak kita melihat bagaimana seorang pecandu untuk karakternya berubah secara drastis, seperti itu ya. Nanti kita bisa jelaskan setelah ini. Oke. Untuk jenis-jenis psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan, yakni psikotropika yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat kuat. Untuk yang kedua, psikotropika yang berkhasiat terapi tetapi dapat menimbulkan ketergantungan. Yang ketiga, psikotropika dari kelompok hipnotik sedatif, atau mungkin kita bisa sebutnya ya untuk sifatnya tuh antidepresan gitu ya. Berarti yang konsumsi ya kayaknya depresi gitu ya, gampangannya mudahnya gitu ya. Dan bahan-bahan
berbahaya lainnya, yakni dalam hal ini adalah bahan-bahan untuk adiktif. Kita bisa melihat, kita ambil contoh misalnya minuman keras, alkohol seperti itu, ada juga beberapa lem dan banyak juga yang lainnya ya, di mana dapat merusak untuk susunan saraf pusat untuk yang mengkonsumsinya. Untuk sanksi hukum yang dapat diterapkan, tentunya kita juga bisa lihat online, silahkan. Kita sudah tidak usah bacakan untuk sanksinya, yang jelas sanksinya kita jelas ada. Yakni salah satunya adalah pasal 133 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, ancaman terberatnya adalah ancaman, ada yang tahu nggak? Ancaman mati gitu ya. Untuk sanksi hukum terberat lainnya yakni menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, yakni hukuman penjara paling lama 15 tahun atau denda 200 juta rupiah. Nah, sekarang kita perlu ketahui, Pak, ciri-cirinya pengguna pecandu untuk narkoba seperti apa sih, Pak? Waduh, ini mungkin nah, kalau Pak Babinsa, Pak Tarigan itu kayaknya perokok ya. Luar biasa. Salah satu penyumbang untuk Jember, yakni mata memerah, tapi bukan karena nonton sepak bola ya. Kulit pucat, kelopak mata seperti berat mengantuk. Untuk tanda-tanda sikapnya seringkali merenung, cemas, depresi, tapi bukan karena pinjaman online tapi ya, yang pasti gitu. Emosional, perasa, mudah tersinggung, pemarah, tidak peduli dengan perasaan orang lain, pelupa, menurunnya daya ingat, dan sikap bermusuhan. Lah ini dalam hal pelupa. Biasanya kalau sudah ditagih biasanya pelupa, lah itu kita perlu juga kita juga perlu lihat juga ya, ini permasalahannya apa kok bisa pelupa pada saat ditagih gitu ya. Jangan-jangan pakai narkoba ini. Untuk pencegahannya kurang lebihnya sama, mungkin sahabat Kim, tentunya pilih teman dan lingkungan yang baik, tolak bujukan orang untuk mencoba narkoba dan sejenisnya, tolak ajakan orang yang menawarkan pekerjaan sebagai kurir yang tentunya masih belum jelas hal tersebut untuk halal haramnya gitu ya. Bila ingin berbagi rasa pengalaman, lakukan kepada orang yang dapat dipercaya. Jadi kita tidak sembarangan untuk memilih teman di sini. Bila melihat mengetahui indikasi adanya penyalahgunaan narkoba, segera melapor kepada petugas yang berwajib. Nah, ini yang berwajib siapa kira-kira Pak Lurah? Silakan, kami di sini ada untuk Anda gitu ya, untuk 3 pilar Kelurahan Tegal Gede. Jangan sekali-kali ingin mencoba narkoba dengan alasan apapun, misalnya diajak, dibujuk, diejek, disindir, atau hal yang lainnya. Meningkatkan pengawasan kontrol terhadap kegiatan anak-anak di luar rumah, menumbuhkan kesadaran akan bahaya narkoba sejak usia dini. Oke, nah ini juga kebetulan ada titipan terkait masalah pencegahan khususnya. Tentunya perlu kita aktifkan poskamling kembali. Hal ini juga selaras dengan atensi dari Bapak Bupati kita. Salah tentunya yang sebelah saya juga, sebelah kanan saya, yang masih ganteng, masih muda, gagah, online terus. Om Regar, di mana poskamling kita dapat fungsikan sebagai fungsi kontrol dan pengawasan. Kita dapat memanfaatkan poskamling sebagai media untuk pelaporan dan sebagai penyambung tangan kita sebenarnya untuk yang di tingkat kelurahan khususnya di Jember ini, bagaimana untuk penanggulangan hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu keamanan ketertiban di lingkungan masyarakat. Hal yang paling mudah di mana khususnya untuk Tegal Gede dan Sumbersari pada umumnya kita bisa melihat sudah banyak sekali masyarakat yang notabene adalah plural ya. Dari luar kota di sini, bertempat tinggal di sini, berkeluarga di sini, maupun hanya bertempat tinggal secara sementara. Untuk sirkulasinya sangat luar biasa sekali. Tentunya kita butuh adanya pengawasan
dan pemantauan. Itu adalah salah satu pentingnya dari poskamling. Makanya kami juga menghimbau untuk teman-teman, monggo ayo kita aktifkan poskamling kembali, semuanya dari masyarakat, dan akan kembali seluruhnya kepada masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali. Ini salah satu pencegahan yang paling mudah dan bisa dilakukan kebersamaan itu ya poskamling itu nggih. Pak Imsem ya, ini luar biasa sekali. Dan jangan lupa untuk para hadirin yang berada di ruang diskusi terbuka ini, itu ada kertas kecil gitu Pak, sama bolpen. Lah itu monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya kepada keempat, kalau katanya Pak Imsen orang-orang ganteng dan muda ini yang ada di depan ini, monggo silahkan. Silahkan pertanyaan dari siapa, untuk siapa, dan pertanyaannya seperti apa. Untuk teman-teman yang berada di rumah sedang nonton via YouTube maupun Instagram Live, nanti juga monggo silahkan bertanya di kolom komentar. Ini nanti kita jeda waktunya sekitar 3-5 menit. Ini nanti kalau ada pertanyaan nanti dari teman-teman panitia ditampung dulu, nanti kita coba ini nggih, lihat-lihat nggih pertanyaannya nggih. Kan kita juga harus lihat ini pertanyaannya seperti apa. Nanti jangan-jangan pertanyaannya bubur itu dicampur apa diaduk Pak gitu ya, enak. Atau nanti pertanyaannya apa perbedaannya radikal sama radikul gitu kan ya. Lah ini kita seleksi dulu ya dari teman-teman panitia, nanti minta tolong. Dan sebelum masuk ke sesi pertanyaan dan tanya jawab diskusi umum ini, kita masuk ke iklan dulu ini.